go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Venezuela bukan sekadar negara dengan masalah. Ini adalah tanah yang kaya dengan cadangan minyak terbesar di dunia, menyimpan lebih dari 20% cadangan minyak global. Lantas, siapa yang benar-benar rugi jika harta karun ini dibiarkan begitu saja? Selama ini, kita disajikan narasi tentang krisis kemanusiaan, keruntuhan demokrasi, dan pemilu yang penuh masalah. Tapi, bagaimana jika semua ini lebih dari sekadar pergantian rezim biasa? Bagaimana jika ini adalah bagian dari rencana besar, operasi panjang untuk menguasai energi dunia? Di tengah semua ini, Amerika Serikat tampaknya berada di pusat permainan. Jika ini benar bagian dari strategi global, kita perlu menelusuri setiap tahapannya, dari motivasi energi hingga dampaknya pada peta geopolitik dunia. The badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money. Semua ini bukan sesuatu yang baru. Rencana Amerika Serikat terhadap Venezuela sudah dirancang selama 2 dekade, sejak era Hugo Chavez, saat Caracas mulai menantang dominasi Washington secara terbuka. Pada 2006, Presiden George W. Bush memulai dengan sanksi pertama, larangan penjualan senjata dan peralatan militer ke Venezuela. Meskipun terlihat seperti langkah teknis, dampaknya strategis. Venezuela sebelum Chavez sangat bergantung pada alutsista Amerika. F-16 adalah simbol kekuatan udara mereka. Ketika akses suku cadang diputus, kesiapan tempur mereka langsung anjlok. Amerika jelas memiliki tujuan, menghalangi Venezuela menjadi kekuatan regional. Namun, justru disinilah kesalahan besar terjadi. Embargo militer membuka jalan bagi Rusia dan Cina untuk masuk. Moskow dengan cepat menjadi pemasok senjata utama, menggantikan posisi AS. Apa yang diharapkan bisa melemahkan Venezuela malah mengalihkan pengaruh AS ke timur. Namun, pada 2017, strategi berubah drastis. Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS mengganti taktik, sanksi ekonomi total. Fokus utama beralih ke urat nadi ekonomi Venezuela, membekukan aset, melarang utang baru, hingga memutuskan akses ke sistem keuangan global. Venezuela dipaksa masuk dalam isolasi ekonomi total. Sanksi paling menghancurkan adalah penargetan PDVSA, perusahaan minyak negara yang menjadi pilar ekonomi Venezuela. Produksi minyak hancur, pendapatan negara mengering, dan hiperinflasi melonjak. Logikanya sederhana. Tanpa uang, rezim akan runtuh. Namun Maduro bertahan bahkan dalam kondisi yang semakin terdesak. Pada titik ini, Trump mulai mengungkapkan opsi militer. Ini menimbulkan aroma kolonialisme modern yang semakin jelas. Memasuki periode kedua Trump, ketegangan semakin memuncak. Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk pemberantasan narkoba, menuduh Maduro terlibat dalam kartel internasional. AS melancarkan blokade total dan menurunkan 3 kapal perusak berpeluru kendali. Dalam hitungan minggu, Angkatan Laut AS meraup sekitar 6.000 pelaut dan marinir di Karibia. Serangan pertama menargetkan kapal yang diduga mengangkut narkoba, dan serangan demi serangan lainnya menyusul. Semua ini tetap dalam dalih yang sama, perang melawan narkoba, tetapi tujuannya tetap jelas, menghentikan ekspor minyak Venezuela. Puncaknya, Trump meluncurkan Operasi Absolute Resolve. Lebih dari 150 pesawat tempur, jet pembom, dan pesawat pengintai terjun langsung, diiringi oleh Delta Force yang disebar. Tengah malam, langit Venezuela bergemuruh dengan ledakan. Tak lama setelahnya, Maduro ditangkap. Trump langsung menyatakan bahwa AS akan mengelola Venezuela hingga transisi yang aman dan bijaksana tercapai. Perusahaan-perusahaan minyak AS dijanjikan untuk menghidupkan kembali infrastruktur energi dan memulihkan ekonomi Venezuela. Niatnya terdengar mulia, namun tujuannya lebih terbuka dan transparan.
menguasai cadangan minyak terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 303 miliar barel, sekitar 20% cadangan global. Trump berhasil mengendalikan cadangan minyak Venezuela, tapi tantangan terbesarnya baru saja dimulai, membangun kembali Venezuela yang terpecah. Pengawasan penuh dari AS atas Venezuela menjadi langkah paling kompleks dari semua yang pernah terjadi. Trump mungkin telah meraih kendali atas cadangan minyak Venezuela, tetapi ada satu masalah besar. Infrastruktur yang ada sudah terlalu lama terlupakan. Minyak Venezuela bukanlah sesuatu yang bisa langsung dipompa begitu saja. Sistem produksi yang sudah usang membutuhkan investasi luar biasa dan waktu bertahun-tahun untuk dihidupkan kembali. PDVSA, perusahaan negara pengelola minyak, mengakui bahwa pipa-pipa dan fasilitasnya hampir 50 tahun tidak mengalami pembaruan. Untuk memulihkan produksi ke kapasitas maksimal, Venezuela membutuhkan 58 miliar dolar yang hanya untuk menghidupkan infrastruktur dasar. Belum lagi masalah teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan aspek keamanan yang masih harus ditangani. Secara nyata, produksi minyak Venezuela saat ini hanya mencapai 1 juta barel per hari, atau hanya 0,8% dari produksi dunia. Sebelum sanksi, bahkan di masa kejayaannya, produksi Venezuela hanya sepertiga dari kapasitas optimal. Minyak Venezuela memang kaya, tapi kapasitas untuk mengekstraknya sudah terganggu lama. Minyak yang tersisa itu adalah jenis berat dan asam yang sulit diproses dan biaya produksinya tinggi. Untuk menghasilkan bahan bakar seperti solar dan aspal, dibutuhkan teknologi canggih dan fasilitas pengolahan yang sangat khusus. Namun, disinilah letak nilai besar minyak Venezuela. Jenis minyak ini sangat diperlukan untuk produksi energi berat. Sumber daya ini kini sangat dicari karena pasokan solar global semakin langka akibat terhentinya ekspor minyak Venezuela. Bagi Amerika Serikat, kesempatan ini adalah hadiah. Kilang minyak yang sudah ada di AS memang dirancang untuk memproses minyak berat semacam ini, menjadikannya sumber daya yang ideal untuk pasokan energi. Jika perusahaan AS diperbolehkan mengelola minyak Venezuela, itu lebih dari sekadar pemulihan negara. Ini adalah pembukaan jalan baru dalam dominasi energi global. Namun, Trump tidak sendirian dalam hal ini. Ada banyak pihak yang mengincar Venezuela dan cadangan minyaknya. Dalam permainan energi global, Venezuela bisa menjadi papan catur yang mengubah peta energi dunia. Dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai, di luar klaim Amerika atas minyak Venezuela. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan mengendalikan? Venezuela bukan sekadar incaran Amerika Serikat, negeri ini menjadi panggung perebutan kepentingan global yang melibatkan beberapa kekuatan besar. China berada di garis depan. Resmi Beijing menyatakan menghentikan impor minyak mentah Venezuela setelah tarif AS diberlakukan. Tetapi, data pelacakan kapal menunjukkan minyak dari Venezuela tetap sampai ke kilang-kilang swasta China sepanjang 2025. Karena produk murah itu masih diburu pasar di negara tersebut. Ketika ekspor Venezuela dibatasi oleh AS, China diperkirakan mengalihkan sebagian pasokannya ke minyak Iran dan Rusia sebagai alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan energinya. Rusia juga memainkan peran strategis. Sebelum ketegangan memuncak, Maduro dan Moskow menandatangani kerjasama jangka panjang yang mencakup pembangunan, teknologi, dan pengelolaan sumber daya, menjadikan Venezuela poros geopolitik di belahan barat yang membantu menguatkan posisi Rusia dalam persaingan dengan NATO dan AS. Iran pun memiliki kepentingan besar. Selama bertahun-tahun, Teheran memasok bahan bakar olahan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk menopang industri minyak Venezuela sebagai imbalan atas dukungan finansial dan jalur menghindari sanksi. Koneksi yang kini terguncang akibat penangkapan Maduro karena bisa memutus salah satu jalur strategis Iran. Tak heran bahwa China, Rusia, dan Iran mengecam keras penangkapan Maduro dan intervensi militer Amerika Serikat, menyebutnya pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal satu rezim tumbang,
tetapi tentang perebutan pengaruh besar di panggung dunia yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan. Dampak krisis Venezuela tak berhenti di Karibia. Efeknya menyebar ke seluruh dunia dengan konsekuensi yang lambat, namun mematikan. Dalam jangka pendek, ketidakpastian politik dan militer mengguncang pasar minyak global tercermin dari gejolak harga energi dan reaksi pasar keuangan yang cepat merespons tensi ini. Namun dalam jangka panjang, skenario ini jauh lebih berbahaya. Jika Amerika berhasil mengendalikan produksi dan ekspor minyak Venezuela, maka saklar pasokan energi global bisa berpindah tangan, memberi Washington kemampuan untuk mengatur harga sesuai kepentingan strategisnya, baik menekan maupun menaikkan bergantung pada kalkulasi politik. Di Amerika Latin, dinamika ini merombak peta kekuasaan. Negara-negara yang selama ini berhati-hati terhadap AS, kini dihadapkan pilihan sulit. Bersekutu atau terpinggirkan, sementara China dan Rusia bisa kehilangan pijakan strategis yang telah dibangun puluhan tahun. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap hukum internasional. Kasus Venezuela menguji batas intervensi yang dibenarkan atas nama stabilitas dan keamanan global. Jika sebuah negara kaya sumber daya dapat didefinisikan sebagai narco-state dan diserang militer atas alasan tersebut, maka pertanyaan besar muncul. Siapa yang aman di dunia saat ini? Presiden semacam ini bisa dipakai kembali di masa depan untuk membenarkan serangan terhadap negara lain dengan sumber daya strategis penting.